Masuk, masuk. Jasmi, masuk Jasmi. Hari ini aku mau pakai kupu-kupu. Seperti itu. Habis si Bram bisa masuk nggak ya? Masuk ya. Kia ini sinyalnya nih pasti nih. Sinyalnya kayaknya ya. Akhirnya masuk juga. Ayo Ki. Sama, let's go. Ini apa namanya? Sinyalnya agak jelek ya? Iya. Aduh, 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 aduh. Ada yang mau nuntut. Mau nuntut siapa, Bu? Itu pernyataan sama statement sama siaran kok berubah-ubah ya, Bu ya. Terus itu si Gondes Batam itu ikut-ikutan. Entah Ngomong apa dia apa itu. nih? Siapa? Hah? Siapa? Itu si Siapa? Gondes. Yang dari Gondes Batam. hitam dan yang dari Batam ikut-ikutan. Tadi Emang kenapa? kata Bu Maria Purba, ngapain tuh orang ikut-ikutan cari pansos katanya. Bu Maria, Bu Maria apa Nur kamu dikatain sama si Ayu Gondes hitam. Ya biarlah kita kan orang-orang normal Bu, kita orang-orang beriman. Kalaupun digabungan dengan pikiran mereka itu kita nggak akan pernah bersatu. Mereka itu kaum-kaum yang udah menyimpang. Kita kan orang-orang normal, beda. Biarkan saja dengan hidup dia itu. Ya beda Jadi lah. dia nggak bahas Kegiatan kita. dia, dia nggak bahas tentang apa sih? Nyebutin namamu. Nggak tahu sih, nggak nyebut nama sih. Mereka sekarang kalau ada apa-apa kan nggak mau ngeributin di YouTube lagi. Mereka tuh Takut ya. kayak kayak gitu. Katanya udah Iya. apa di WA aja di WA gitu. Nggak tahu tuh takut apa gimana gitu nggak tahu. Katanya ada yang ikut-ikutan ngomong-ngomongin dia katanya padahal nggak tahu apa-apa. Terus katanya kalau nggak salah siapa itu nanya ke dia emang siapa, terus kata si Waria katanya ada lah katanya dia di Indonesia apa bukan, terus katanya enggak bukan di Indonesia di luar negeri tapi bukan di Amerika. Nggak tahu siapa, sebutin aja padahal ya namanya ya. Itu aku juga mau ngebahas. Aku tuh udah berapa hari ini jarang nonton karena memang kamu sibuk, aku sibuk. Terus dia pede katanya. Mau kabar kata nontonin pede banget lu ya. Yang ada lu kali nontonin channel gua sampai saking sibuknya ngilangin channel gue. Channel yang itu udah hilang. Yang Berarti lu mana? yang nontonin gue gitu ya. Yang Channel mana? yang itu hilang. Nur Cahaya Adil udah nggak ada. Oh ya. Iya, itu nggak ada. Yang dia ada joget-joget, jendulannya kelihatan. Jadi kan Nur Cahaya Adil udah nggak ada. Dia minta lapor-lapor terus kan ke YouTube. Berarti kan dia yang nontonin channel kita, bukan kita yang nonton channel dia dong. Bener nggak? Saking sibuknya ngilangin channel orang, sampai dia ngarang-ngarang mau ngilangin orangnya sekalian, ya kan aneh. Terus lucunya, gobloknya, masih berlaku itu kata suami ojol. Mana ada suami ojol? Orang masih jagain vaksin, jaga di vaksin. Ngerti nggak kata jaga? Berarti itu staf, karyawan, atau pengusaha, apa namanya, vaksin. Ya nggak, betul nggak?
Kalau menurut aku sih, kalau emang mau ngata-ngatain orang, mau ngata-ngatain kerjaan orang, mau ngata-ngatain laki orang, ya jangan dulu ngatain kalau belum ada bukti kuat gitu. Kecuali kalau Otentik ya. misalnya, misalnya Hmm, dia punya bukti siapa, ketemu langsung sama hmm, suami Sis Nurma, ya, interview langsung. Oh iya, saya suaminya Nurma, saya kerja di ojol. Nah, itu baru bukti, baru bisa ngata-ngatain. Tapi ini fotonya aja nggak punya. ngata-ngatain sekedar sekedar dari mulut, bikin cerita, nggak ada bukti. Walaupun yang katanya yang Iya. foto yang dipamerin itu kan katanya ini suaminya Nurma yang kumisan itu. Ya buktinya mana kalau misalnya aku nggak tahu sama sama kamu ya, aku nggak tahu kamu gitu. Terus aku Iya. lihat postingan dia. Terus dia bilang Hmm, katanya, ini suaminya Nurma loh katanya. Terus buat aku untuk percaya sama postingan itu apa? Siapapun iya. bisa memposting muka orang lain kan? Kecuali Tuh, kalau dia memposting si laki-laki, foto laki-laki ini lagi berduaan sama Sis Nurma. Nah, baru tuh. itu suaminya Sis Nurma gitu. Kalau cuma foto sendirian ya nggak tahu itu lakinya siapa gitu. Aku juga nggak tahu itu siapa, nggak kenal aku. Itu karang-karangan dia aja. Apa sih hinanya jadi ojol? Ojol Ojol juga juga keren kalau loh. misalnya mobil sendiri ya tetap aja Iya, nggak bisa dibilang miskin dong. Ya. betul. Ojol motor Ojol, sendiri, ojol ojol motor mobil sendiri, sendiri. mobil sendiri. Ya, Iya, betul, di sini betul. ojol-ojol semua kan di sini ada Gojek juga ya, tapi bukan nggak ada motor Ya, Gojek mobil sama Grab gitu kan. Mobilnya canggih-canggih, keren-keren. Berarti mereka bukan dari kalangan orang miskin, mampu. cuma profesi. Dan kenapa orang yang punya mobil pada ikutan Grab ataupun Gojek ya? Karena duitnya Ya, banyak, bisa menghasilkan duit banyak. Iya, jadi betul. Kalau dia punya mobil, uh, mobil kalau dia punya mobil sendiri mampu ya berarti ya, orang mampu iya, ya. banyak di sini yang orang-orang yang misalnya dia paginya kerja office ya, pagi kerja office. Hmm. Nah kan kalau di sini kan kalau punya mobil kan biayanya gede kan. Nah terus Ya, pulang dia part time jadi supir Grab, part time misalnya dari halal ya, halal jam ya. malam gitu. Nah itu katanya hasilnya lumayan, lumayan hasilnya. Dan mobil mereka bagus-bagus gitu. Jadi nggak usah deh Iya, ngata-ngatain pekerjaan orang tuh ojol ataupun Gojek apa. Itu bukan pekerjaan yang hina. Daripada iya dia betul. lakunya pengangguran, Nggak kerja, kawinnya sama laki-laki. daripada dia Aduh, lakinya udah pensiun atau di PHK tapi nggak mau ngaku kan lebih parah nggak mau siapa? ngaku. Iya. Malu, malu, malu. Ya mendingan mendingan suami-suami kita lah setidaknya Sis Nurma kan suaminya kerjaannya terjamin, kerja Min, di bidang di apa? Di termasuk apa sih? calo tanah, calo Termasuk tanah, kerja buat calo tanah. pemerintah ya itu ya. Iya, kerja di pemerintahan. Ya, jadi gini loh, yang tahu suami saya itu adalah yang sudah pernah melihat suami saya, foto suami saya dengan anak saya, mukanya sama, mirip ayah dan anak ya. Itu cuma Keren. Jasmi Oh, doang. keren. Jauh Tuh. banget sama yang foto yang dia di sama si Foto Bencong. palsu itu, foto palsu ya. Gak mungkin Aziz Nurma masih Terus, masih muda. eh, Masa lakinya udah tua begitu? terus suami saya itu, Jasmi juga udah tahu kerjanya di mana. Bukan ojol. Ojol itu pekerjaannya si bencong lakinya sekarang jadi driver. Jadi nuduhnya ke orang lain gitu. Iya, betul nggak? Habis dipecat dari aerospace, nggak punya Tapi kerjaan, jadi dia pejabat. ngojol. Masih ngaku ibu pejabat katanya masih ngaku lakinya itu direktur. Padahal udah Pejabat teras. dipecat. Padahal apa salahnya sih yang ngaku aja. Makanya kalau jadi orang suka menghina pekerjaan orang lain itu, sekalinya terjadi sama diri sendiri, itu nggak bisa Ya, ngaku. Jadi harus ya, nggak. menutupi terus. Karena kan dia udah terlanjur menghina banyak orang ya. Menghina orang lain miskin, menghina pekerjaan orang lain. Ternyata pas suatu saat kita atau suami kita kehilangan pekerjaan itu,
kita mau ngakunya malu. Nah itu yang terjadi sama dia itu. Karena Terus kan ada lagi tadinya tuh udah sis, biasa biasa tinggi, ngomongnya tinggi gitu, jadi nggak bisa ngomong rendah lagi dia. kita sebagai tim penyidik yang biar dia tuh jangan ngomong sembarangan karena kan kita sebagai audit 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 night audit kalau di hotel night audit nightnya night audit per Instagraman per YouTubean jadi dia kalau ngomong harus berdasarkan bukti ya jadi kalau suaminya ojol itu lo harus buktiin apa fotonya real jangan foto orang Ya itu yang tadi yang dicomot-comot kayak aku bilang tadi, kalau iya ngata-ngatain pekerjaan orang lain, mau ngata-ngatain orang lain, harus beserta foto yang bukti bisa dipertanggungjawabkan gitu. otentik Jangan cuma otentik nyomot foto otentik siapa-siapa ya, jangan cuma nyomot foto orang lain terus dibilang itu lakinya Nurma gitu. Harus ada buktinya. Kalau ada nyomot foto juga, nah apa buktinya si orang ini yang di post ini lakinya Nurma, mana buktinya? Ada nggak foto-foto si cowok ini sama Nurma gitu? Ada nggak? Ada. Ataupun kalau ya mau ini foto foto si cowok pakai baju ojol sama foto si cowok ini lagi apa pakai baju pengantin sama si rumah gitu kan, itu kan nggak ada berarti kan itu kalau misalkan sampai dia mampu membuktikan seperti itu, nah orang lain pasti langsung percaya kan karena udah ada bukti. Tapi kalau cuma nyomot betul orang sendirian nggak tahu itu siapa, cuma cuma ngepost foto muka orang lain terus bilang ini suaminya Nurma, ya orang gimana mau percaya? Jangan marah dong editan kalau lagi disebut diedit bohong. Ya, edit ya nah, pas orang lain nggak percaya, pas orang lain bilang dia tukang bohong, dia yang marah gitu. Kok kalau aku mau ngata-ngatain orang tapi nggak punya bukti ya, ya takut lah. Nanti kalau salah gimana? Kemarin-kemarin tuh dia bilang katanya kan, akhirnya dia ngaku juga katanya, tolong ya teman-teman di sini kalau mau ngasih informasi ke saya itu yang jelas. Karena saya kan katanya kalau dapat informasi itu kadang-kadang nggak di research dulu. Kadang-kadang sama saya langsung di posting dan akhirnya informasi itu salah. Jadi saya yang di apa diolok-olok apa di apa gitu. Berarti benar ya dong. Allah jadi malu Ya berarti iya jadi secara nggak langsung mengakui bahwa apa yang selalu dia gosipin itu nggak semua benar. Nah, kalau dia udah merasa ada informasi yang dia sampaikan itu ternyata nggak benar, ya minta maaf dong. Berarti kan informasinya salah. iya Malah bodoh temennya ya, ya dua-duanya salah. Temennya dia salah, ya dia yang langsung memposting ke sosmed tanpa diselidiki dulu, ya dia juga salah gitu. Makanya lain kali jangan bodoh, jadi iya tukang betul bohong. Tapi tapi ya kalau sampai dia tahu suami saya siapa dia pasti kaget ya lu silakan lu mau ngomong apa aja terserah lu ya ntar kalau lu tahu suami gue lu pasti kaget ya makanya kita itu enakan low profile ya nggak usah terlalu menyombongkan diri ya ngapain lagi juga kerjaan orang iya ngapain sih kita, apa sih dia tuh maksudnya ngebangga-banggain nih suami kita siapa, suami kita pekerjaan apa itu. direktur dia dia Iya, ngaku dia ngakunya PhD direktur tapi direktur nggak kerja kerja dia kan dari dulu kan kalau ngaku kalau ngaku dalam apa kalau ngaku kerjaan itu kan semuanya yang bagus-bagus ya. Katanya dia iya sendiri pernah jadi asisten manajer di bank, asisten manajer keuangan di cruise, kapal di cruise, and then apalagi tuh asisten medikal, semua asisten yang kerjanya di top gitu kan. Nah, tapi itu kan tapi semuanya ternyata tambah itu. bohong ternyata sapam mesis Ya, kalau menurut Google sih, menurut Google ya kan kan di Google kan udah banyak kan, maksudnya seragam-seragam yang mana, staff-staff yang mana gitu kan. Kalau disamain dari foto uniform yang dia pakai di apa? Di foto kartu kerjanya itu kan, kalau di Google sih itu
foto-foto orang yang pakai baju begitu di cruise yang dia kerja itu ya seragam satpam. Kalau manajernya itu seragamnya dia pakai pakai coat, pakai baju putih dalamnya, terus tetap pakai rok gitu, nggak pakai. Terus masih kayak seragam office lah gitu. Tapi kalau foto yang di dia itu kan kayak apa pakai sweater, terus ada apa? Ada ininya di sini gitu. Yang nggak tahu ya itu menurut Google ya, nggak tahu waktu Security, security, Google, security. kalau kata Google sih itu seragam security, tapi nggak tahu lah. Itu dia yang tahu. Cuma aku melucu aja dia katanya waktu di kapal itu kan dia bos katanya. Orang lain pekerja yang kalau mau makan harus dibawa. Cuma dia yang boleh makan sama passenger katanya. Dia mau makan sama passenger, mau ngobrol sama passenger, mau pacaran sama passenger, itu boleh. Aku mikir gini, yang bos di kapal itu kan kapten. Yang bos di kapal itu kan kapten gitu. Masa iya? Tapi sis percaya cuma lulusan D3. Entah lulusan D3-nya apa, hotel atau apa. Tapi percaya itu dia jadi asisten. Nggak percaya aku. D3 itu kan masih belum mencapai S1 itu. Sekarang logikanya gini aja, kalau benar dia sekolah tinggi, maksudnya dia orang berpendidikan, pernah kerja manajer di mana-mana, pokoknya setiap pekerjaan dia itu pangkat-pangkat tinggi lah ya, gitu. Ya. Dulu Fotonya mana? Fotonya. bilang kan dulu udah pernah aku bilang. Sekarang logikanya gini, kalau benar dia dulunya kerjanya yang berpangkat-pangkat terus dia orang berpendidikan, terus sekarang ngapain nganggur di rumah? Dia kan Udah nggak kepake udah tua. ya, pangkat tinggi. Biasanya itu mereka sampai tua pun masih rajin gitu. Kerja. Masih ingin ada kegiatan, nggak langsung kawin sama bule terus langsung nganggur di rumah gitu. Itu dari logika gitu aja udah nggak masuk akal gitu. Ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi, pekerjaan udah bagus, katanya apa gajinya gede, udah jadi bos di kapal atau segala macem, tiba-tiba hanya karena kawin sama bule, terus dia memutuskan buat jadi pengangguran di rumah gitu. Itu Yang kalau aku kan kalau aku fotonya masih ada ya, saya sudah pernah lihat ya foto aku wisuda ya. Terus foto suamiku real ya, foto anak-anakku real. Jadi memang saya itu tidak pernah mengupload di YouTube, di Instagram, di FB, di mana nggak pernah gue upload foto laki gue. Karena apa? Gue udah tahu si Bencong bakal buat cerita. Dan itu terbukti. Foto orang lain dicomot. Bener gak? Ya kan, betul kan sis? Nama suami saya jadi kagak tahu, kerjaan laki saya aja kagak tahu, ya kan, nggak tahu, jadi kelihatan jadi bohong. Itu udah poin bohong. Terus kecelakaan juga bohong. Terus jadi orang tuh tentang yang villa juga bohong ya. Jadi orang udah lebih melihat kepada kebenaran ya. Jadi banyak memang grupnya dia sudah muak ngelihat dia memfitnah Yesus juga ya. Yesus ikut-ikutan difitnah ya. Jadi kemarin itu grupnya itu udah ngelihatnya udah muak. Oh ini kaum yang menyimpang ini sesat, nggak perlu ditonton lagi katanya. Jadi ada terbagi pecah, grupnya terbagi menjadi berpecah kongsi lah. Ya intinya herannya itu sekarang tuh mereka jadi berbalik, jadi kayak playing victim gitu. Jadi mereka itu terutama dia ya, jadi seolah-olah dia yang teraniaya, yang terus diomongin sama orang, dihujat sama orang gitu katanya. Padahal kan saya katanya, are you sure? Macam yakin nggak sih kamu ngerasa nggak salah apa-apa gitu? Iya. Katanya sekarang tuh dia kayak ngomongnya tuh malah sebaliknya. Ngomong katanya ngapain sih pakai ngomongin orang kalau kamu belum kenal sama orang ini gitu kan. Kamu tahu apa-apa terus ikut-ikutan ngomongin gitu. Loh, kan dia sendiri mulai dari situ. Dia mulai viralnya kan dari ngomongin siapa? Ngomongin siapa? Nah, pokoknya dari
sebenarnya kalau kita ungkit masalah Syahrini, dia tuh nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong deh itu, nggak bisa ngomong. Karena apa? Udah 100% jelas dia yang duluan mulai kan. Dia yang sok-sok kayak pernah tinggal serumah sama Syahrini, tapi dia tahu segalanya tentang Syahrini, sampai Syahrini Ya, siapa aja dia tahu gitu. Sedang ya. ini apa sama dia? Nggak ada, kenal nggak gitu kan. Nah, sekarang berbalik sama kata-kata dia. Dia ngomong sama orang-orang yang suka suka ngomongin kehidupan dia, katanya kenal enggak, apa enggak, sok ngata-ngatain saya, kayak kayak tahu aja saya gimana. Nah, kata-kata itu buat diri dia sendiri, kan? Kenal enggak, hari dulu ngata-ngatain dia gitu. Yang lucu ini sis. Ada video dia sis yang dia menghina Nabi Muhammad berjilid-jilid. Saya nggak pernah menghina Islam. Tereng muncul menghina Islamnya berjilid. Minta dihapus Ya, sis. Udah nggak ada sis. Minta dihapus. kayak dia udah di private video yang itu. Karena kalau misalnya kamu enggak mensubscribe, itu nggak bisa dilihat video-video yang dia dulu menghina-hina itu. Ya maksudnya pokoknya yang aku nggak tahu lah, nggak ngerti juga itu semua yang berpihak ke dia itu apakah itu berpihak karena mereka setuju apa yang dia omongin sama dia, apa karena mereka nggak tahu dia itu ngapain aja dulunya gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat ke belakang lagi video-video dia itu, Ya. sebenarnya udah 100% dia tuh yang diomongin sara terus gitu, menghina agama orang terus gitu. Malah dia balik nanya, katanya, kenapa sih Om Islam merasa takut kalau kita bahas tentang Muhammad, kalau kita bahas tentang Allah, katanya gitu kan, kenapa harus takut gitu kan? Kita kan cuma bahas. Itu beda, dia bukan membahas dengan menghina, itu beda. Apakah pas dia ngomong katanya Nabi Muhammad itu pedophile, apa itu pembahasan? Itu membahas apa menghina? Yang mengatakan Buktinya Nabi, apa? Nggak ada. Buktinya nggak ada. Buktinya nggak ada. terus Nggak ada yang sama sekali. katanya sembahyangnya umat Islam 5 waktu itu seperti kehidupan anjing. Apakah itu pembahasan? Apa menghina? Penghinaan. Nah, sekarang tinggal orang-orang yang menonton pikir, Penghinaan. harus bisa membedakan mana membahas dengan mana menghina. Kalau membahas itu kita bisa membahas dengan perbedaan pendapat, tapi tanpa harus menghina gitu kan, tanpa harus keluar kata-kata hinaan gitu kan. Itu namanya membahas gitu. Tapi kalau cuma sekedar kata-kata kotor, kata-kata tuduhan, itu kan udah ngata-ngatain. Segala Nabi Muhammad dibilang pedophile karena dibilang kawin sama Siti Aisyah pas umur 9 tahun, udah diewong sama dia, katanya itu kan bukan pembahasan, itu pembodohan. Ya. Ada lagi katanya Nabi Muhammad suka pakai pakaian wanita. Lah dia apa? Dia apa sis? Dia suka pakai pakaian wanita sis. Sampai merubah bentuk menjadi wanita itu si bencong. Juli Chaniago dari Seattle namanya Rahmat. Kamu pakai baju wanita. Kalau Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Adam memang semua pakainya begitu. Zaman dulu belum ada teknologi canggih. Nah, lu laki-laki pakai baju wanita. Anda apa? Ya, betul nggak? Baju wanita sekarang gini, saya mau nanya ya, pastor itu Ya, pakai apa? Pakai celana bajunya lurus. apa? Pastor jubah kan? Jubah. Jubah kan? Bener nggak? Iya. Nah, Iya, ada yang lurus kayak gamis. iya, Bajunya lurus doang. Ada. Iya. di sini pakai Sama. ini kan. Nah, Iya. buat siapapun yang belum tahu pastor pakai apa, Google pastor itu pakai apa? Exactly the same. Pakai jubah juga sama kayak orang-orang yang orang-orang Arab. Yep. Bukan baju perempuan. Gamis kayak lurus, bajunya lurus doang. Lurus panjang gitu kan. Kalau misalnya dia bilang Muhammad suka berpakaian perempuan, berarti secara nggak langsung dia ngata-ngatain pastornya sendiri. Bener nggak?
kita itu kalau mau ngata-ngatain agama orang, lihat dulu agama sendiri gimana gitu. Aku pun nggak setuju sama orang-orang Islam yang suka ngata-ngatain agama orang lain gitu kan. Aku pun nggak setuju gitu. Makanya tolonglah, kata dia, sekarang udah zaman milenium, kok masih bahas-bahas agama. Yang pertama bahas agama itu siapa? Kan dia sendiri. Dia. Nah, kan dia kan yang pertama kali bahas agama kan gitu. Nah, sekarang zaman udah mau milenium, udah mau 2022, kalau mau pikiran kita maju, stop think that every religion is different. Yes, it's different, tapi harus percaya kalau setiap agama itu tujuannya sama untuk kebaikan kan gitu. Kalaupun ada orang yang menjelek-jelekan agama, itu jangan dilihat dari agamanya, dari orangnya. Berarti orang itu kurang paham dengan agama. Ya, contohnya dia gitu. Contohnya dia bilang Islam begini, Islam begitu. Itu tandanya dia kurang paham tentang Islam. Makanya dia gitu. Kayak contohnya dia menjelaskan katanya sholatnya orang Islam itu seperti kehidupan seekor anjing katanya kan, harus bangun pagi apa gitu. Itu berarti dia kurang paham dengan ilmu itu, kurang paham. Betul. Sama Islam itu dia bangun pagi minum alkohol, mabok sih, beler. Habis itu dipakai bawalnya sama bule-bule tua. Itu kehidupannya seperti anjing tuh. Makanya dipakai dari belakang. Ada lagi sis, ada apa, makhluk LGBT hitam jeleknya nauzubillah ya, namanya Teguh Geisha. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ikut-ikutan. Itu kayaknya mulutnya harus dimasukin gas oksigen biar kembung. Dia itu nyumpahin iya, nyumpahin apa, dia bilang apa nggak takut perutnya meletus. Emang gue melakukan kedurhakaan kayak lu dubur lu dipakai berapa kali buat open BO, lu yang kena azab yang duburnya meletus. Dulu gue melakukan apa waktu dia dicuekin tuh sama dibullying itu sih di YouTube-nya kan, di Instagram dulu tuh, nggak taunya bilang dia nge-add aku di Instagram, muji-muji katanya, oh emang di negara mana tinggal, kerja sebagai apa gitu. Terus aku nggak ngeladenin, terus bilang katanya, mau nggak temenan sama aku, terus mau ada bisnis apa, kata dia. Aku cuma jawab ogah. Nah, terus nggak lama itu aku lihat muka dia ya itu di channelnya. Muka lendir, muka open BO dia. Diolok-olok, dikata-katain, diejek-ejek gitu. Kalau aku sih ogah banget ikutan. Iya. Buat jadi bahan ejekan aja gitu. Dungu banget. Emang itu sih Teguh Geisha itu dungu. Udah diejek-ejekin, diolok-olokin, terus udah gitu dipromosin jadi open BO. Lu nggak tahu nih hukum di Jakarta. Kalau misalkan ada perbuatan laki-laki jual diri itu bisa ditangkap ya. Lu di mana? Apalagi lu sampai diiklanin kayak begitu. Ih, amit-amit. Dasar lu kaum dubur. Dubur lu nanti yang meletus. Ya, gue tidak pernah melakukan kedurhakaan. Kalau lu jelas, lu kan jual dubur. Beda sama kita. Beda kasta. Ya, terus satu lagi tuh si item gondes itu. Ikut-ikutan si gondes itu. Ini sinyalnya ya putus-putus. Karena nggak boleh ngomong soal agama lah, apalah gitu. Katanya ngomongin agama sedikit langsung penjara gitu. Itu nggak ada ujungnya sama komunis. Di negara ini yang malah race and agamanya lebih beragam ya. Di sini ada Cina, India, Melayu, Muslim gitu kan, ada semua race ada di sini. Itu kalau ada siapapun di sosial media yang menjelek-jelekan agama lain itu ya termasuk
termasuk kriminal juga. Di sini juga ditindaklanjuti kalau ada orang begitu. Jadi bukan Head Indonesia speech ya. gitu. Jadi bukan Indonesia aja ya. Mungkin karena dia tinggal di Amerika yang negerinya nggak terlalu peduli dengan soal begitu ya. Yang bisa ngomong apa aja, yang bebas lah gitu ya. Ya tapi kan kalau mau begitu ya yang diomongin ya tentang Amerika juga dong. Kenapa dia nggak berani ngomong tentang Amerika? Dijelekan Amerika, omongin dong di sosmed, katanya kan bebas. Iya. Pak jelek-jelekin tuh presidennya atau apa gitu, coba berani nggak? Kenapa cuma beraninya ngomongin Takut lagi. kan? Ya. Di negeri juga pasti ada etikanya, ada undang-undangnya, gimana kita bisa bicara di sosmed gitu. Nggak seenak udel kamu ngomong begini, ngomong begitu gitu, kayak seolah-olah dia itu punya 100% hak untuk ngomong apa aja gitu. Itu nggak begitu. Harus bisa menghargai dong. Iya. Jadi si bibir ini nggak ngaku kalau ingin melakukan kejahatan, tapi salah sasaran gitu. Terus ingin nuntut orang. What? Video lu, baca video lu, bibir. Bibir lu omdo. Belum pernah disetrum. Pernyataan dengan video, sekarang lu, apa namanya, mau nuntut-nuntut orang. Lu dituntut balik. Nuntut siapa lu? Yang nyebut nama itu bukan dia, tapi Siapa? bencong itu yang keon. Jadi dia udah Bencong. gitu, tapi si bencongnya itu masih terus aja gitu, malah sampai nyebutin nama. Nah dari situ, Iya, bencong Owen ya. dari situ yang katanya bilang white power lah, apalah gitu, money talk lah. Mantap. Nah kalau si bencong nggak nyebut nama sis Nurma yang pertama itu, nggak bakalan ada yang tahu itu siapa. Ya, terus diumumin pakai foto, pakai pecah segala, pecah. Maksudnya itu sis Nurma ya, kenapa orang bisa sampai tahu? Ya karena pertama yang disebutin itu nama katanya Nurma Caniago, katanya gitu kan. Katanya Nurma di musuh dia emang siapa? Bukan? Nah, terus sampai gitu-gitu, jangan berisik-berisik katanya gitu kan. Ya percuma lah udah disebutin namanya. Jadi yang itu yang Oon. Bencong, Oon, si bibir juga Oon, gitu ya. Sama Oon tukang bohong. Jadi ya makanya kalau orang suka cocok ngomongin orang itu mau ngontrol mulut itu nggak bisa dia, nggak bisa. Iya. Nah sekarang Si udah bibir punya 30 triliun dari duburnya kali sis tuh. Habis apa main di dubur kali sis. Simpanan gay juga, makanya dia nggak kawin-kawin, nggak normal. Sama kayak sini, kayak Coki yang itu yang sekarang lagi ditangkap katanya lagi begituan sama cowok apa ya. Terus dia nyuntikin sabu ke itunya, ke duburnya katanya. Ih, pakai sabunya lewat anus. Jadi nggak tahu itu baru pertama kali aku juga tahu dengan orang nyabu dari belakang. Terus katanya pas ditangkap dia lagi nonton video gitu. Terus itu si gay bibir kayak begitu kali ya. Selalu melakukan perjinahan kayak begitu kali ya. Najis, kaum najis. Amin amin sama ya Allah, astagfirullahaladzim. karena si Coki ini dia juga sama suka ngolok-ngolok agama gitu, ngolok-ngolok agama Islam segala macem, tapi dia ngolok-ngoloknya lebih ke, katanya sih dia pelawak gitu. Yeah. Nah dia setiap kali ngelawak itu pasti sambil ngolok-ngolok agama Islam gitu. Sekarang ketangkep karena narkoba itu banyak yang orang nyukurin. Kenapa ya dunia gay itu makainya apa sih, kayak Saipul Jamil, siapa yang baru ketangkap itu, kenapa mereka menyukai sesama sejenis kayak gitu? Memang itu kejiwaannya tuh gimana sis?
Itu sebenarnya penyakit katanya. Itu Hmm. apa ya, kejiwaan, lebih ke kejiwaan, karena dia tahu kodratnya itu laki-laki ya, tapi jiwanya itu lebih menyukai ke perempuan gitu. Ada yang bilang katanya sebenarnya bisa sembuh pakai terapi, tapi nggak tahu juga tuh. Hmm. Itu bukan kodrat ya, bukan takdir. Kalau orang-orang begitu itu bukan takdir. Itu lebih ke Sakit, penyakit ya? Penyakit kejiwaan mental ya? penyakit kejiwaan. Maksudnya ya apa, normal dia lahir sebagai laki-laki, punya burung, punya segala macam sebagai kodrat laki-laki, tapi suka pakai make up, dia suka pakai baju perempuan, dia merasa dirinya perempuan, itu apa normal? Berarti kan ada yang salah kan? Terus lucu deh si bencong, nyumpah-nyumpahin anak aku jadi bencong. Gimana sih orang anak gue perempuan? Udah di USG anak gue perempuan, mana bisa jadi bencong? Lu kayak perasaan nyumpahnya nyasar mulu dah, Cong. Kagak ada yang bener, sumpahnya. Sumpah kecelakaan, kagak kecelakaan. Sumpah suami dipecat, kagak dipecat. Sumpah gue dipecat, gue masih kerja. Kayaknya apa fitnah. Fitnah si Yesus mulu, kasihan itu Yesusnya difitnah mulu sama dia. Ntar habis ngatain orang, nyumpahin orang, terus ngeluarin ayat. Terus nyebutin Yesusnya fitnah. Itu boleh, tapi Kocak. kita jangan bawa-bawa Tuhan sendiri. Kalau tahu bahwa kita sendiri nggak tahu itu benar apa enggak kan gitu. Akhirnya Iya, pas terbukti itu nggak benar, akhirnya apa? Kan yang jelek agamanya. kasihan. Aku bilang gini, kalau cewek itu kan sebenarnya mereka mendapat ujian ya, dapat penyakit kejiwaan gitu ya, maksudnya kelainan ya. Kalau mungkin masih bisa sembuh kalau cewek sama cewek, karena kan cewek itu lebih jarang menularkan penyakit karena tidak main dari lubang tai sis, ya kan. Terus yang paling parah ini adalah bisek, yang perempuan yang dipakai dari duburnya itu bisa penyakit. Tapi kalau misalkan laki-laki bermain laki-laki dengan laki-laki penyakit. Nah, itu yang berbahaya. Mungkin kalau kalau yang lesbi-lesbi itu nggak terlalu riskan sih sebenarnya. Cuman yang paling parah ini adalah laki-lakinya yang bisek ini loh, bisa masukin perempuan atau laki-laki dengan laki itu. Karena mereka mainnya di lubang tai yang berbakteri dan tidak sehat dan tidak higienis. Mungkin yang dilakukan si gay bibir kayak begitu ya. Kan cewek bisa, cowok bisa ya. Kan burungnya belum dipotong sih. Si bibir. Si bibir. Bibir kan juga pernah punya mantan juga dia cewek tuh. Cewek cowok bisa. Dan dia juga ceweknya yang disimpan jadi gay. Punya 30 triliun hasil dari dubur. Jangan usah main lah, kerja keras. Itu juga harta lu dibantuin sama gaynya gadunnya itu. Aduh, hancur, 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 hancur. Kaum dubur itu. Gini ya, Si bibir kan sebejat dibilang katanya pengen banget dibilang dermawan, katanya itu orang apa dermawan 1 juta. Minjemin 1 juta kalau sama gue minjemin orang 30 juta, orang kabur gak dibalikin. Bodoh amat. Kocak. di bencong dari Batam itu, katanya dia bantuin modal bisnis katanya ya. Sekarang udah jadi bisnis katanya gitu. Tapi pas dia Terus? bencongnya ditanya sama si bencong Seattle itu, katanya dikasih berapa sama si bibir. Dia Terus? Dikasih berapa? Dikasih berapa? Dikasih berapa? 3 juta doang. 3 juta. Masya Allah 3 juta. Ya Allah. Itu Batam gaji supir saya 3 juta itu. Saya bisa bantu lah kalau cuma 3 juta, 5 juta itu mah kecil itu mah. Ya elah. kayak minimal 10 juta gitu kan, buat apa, buat bantuin orang bisnis kan. Nggak tahu ya 3 juta, ya ampun. 3 juta di sini cuma $300. Aku juga bisa lah. Oh pantes dia bela mati-matian. Si Mak, Gondes Item Batam itu. Cuma disogok 3 juta. Gondes. Gue berapa? bisa ngasih lu 7 juta lebih daripada itu. Tapi masalahnya lu ada bisnis apa sama gue ya? Lu nggak ada hubungan apa-apa juga sama gue. Paling lu kalau dikasih yang lebih-lebih 10 juta gitu, paling lu dipakai dulu sama dia. Kagak gratis. Kocak.
Najis. Udahlah cari duit mah yang halal-halal aja ya. Yang halal ya nggak? Kalau kita mah, kalau kita kan memang kebagiannya dunia halal. Oh dia kebagiannya dunia yang haram-haram, yang bagian dubur, yang bagian ganti kelamin. Tempat penyakit sarang penyakit setan semua itu. Ya maksudnya kalau misalnya mereka mau jadi apa itu terserah mereka. Mau jadi LGBT, mau jadi bencong, mau jadi lesbian itu terserah mereka ya gitu. Tapi ya jangan sampai seperti itulah yang apa ngata-ngatain orang miskin, ngatain Indonesia begini begitu, ngatain agama Islam begini begitu. Kamu kalau sudah bencong, jadilah bencong yang baik. Betul nggak? Ada bencong yang baik. Aku salut ada seorang transgender, dia berpendidikan, terus tutur katanya juga bijaksana itu Maulan ya. Kalau dia juga pembawaannya menghormati orang, kita pun juga hormat. Itu benar. Tapi benar kata kamu, si bibir ini kan suka ngata-ngatain, menghina orang lain, ngikut-ngikut panutannya itu, ngikut-ngikut ngejek. Entah maksudnya dia itu apa, tujuannya apa itu apa gitu, aneh. Kok ikut-ikutan nyamber nyulut gitu. Nggak, makanya. Jadi Pansos, sekarang pansos, pansos. dia udah apa kena juga, dibully juga. Sekarang dia teriak-teriak seolah dia itu apa ya korban. Victim, korban. Iya betul. Orang kan sebenarnya dulu nggak ngomongin Makanya yes, darling. padahal waktu live streaming tuh dia lebih banyak no komen loh. Makanya dia jarang dibullying kesininya karena dia Oke, ikut-ikutan pokoknya sih ya. Siapapun yang ikut-ikutan membullying ya akan dibullying lagi seperti itu. karena kan sebenarnya itu kan dia nggak ada sangkut pautnya kan, tapi dia ikut-ikutan gitu. Ya Ya, resiko orang ikut dibully gitu, karena kan dia sendiri kan ikut-ikutan ngata-ngatain. iya betul betul. Oh jadi si Coki ini dia ketangkep karena narkoba ya. Ya itu si berita Narkoba itu. rame kemarin itu. Terus katanya Ini lagi rame pada ngomongin tentang Saipul Jamil. Kalau aku tentang Saipul Jamil kurang tahu, tapi akhirnya pada tahu. Oh ternyata kasusnya adalah nyodomi anak, bukan anak, nyodomi orang, terus dia juga nyogok hakim, terus hukumannya makin ditambah seperti itu. Terus mungkin cara penyambutannya itu menyakitkan si korban kali. ya Kok orang yang nyodomi kok malah malah apa seperti apa disambut seperti pahlawan. Sebenarnya Saipul Jamil juga nggak salah sih kalau kata aku. yang Mungkin juga kan fansnya banyak juga yang danain penyambutannya juga ada mungkin ya gimana ya juga bingung memang punya ya kesalahan. sinyalnya Tiap ya orang pernah punya dosa gitu kan. Nah, kesalahan dia udah dia ya di penjara selama 4 tahun kan. Nah, secara duniawi hukuman dia lunas sih, duniawi ya gitu. Tinggal 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 hukuman dia dengan Tuhan dia gitu kan. Nah, istilahnya secara duniawi memang dia udah lunas, hukuman dia itu udah lunas gitu. Nah, kalau misalnya coba deh, dia tuh sedikit aja pas dia keluar itu menghargai si korbannya. Ya keluar-keluar aja, keluarga yang cukup jemput. Kalaupun mau pesta, jangan sampai ada media, gitu kan. Pasti dia nggak diomongin sampai sekarang kan. Walaupun iya kan susah sih kalau di Indonesia di Indonesia itu kan negeri timur jadi ya agak susah gitu pemikiran orang beda-beda soalnya terus ditambah diundang ke TV-TV apa di apa di wawancara segala macam itu nggak penting, nggak butuh gitu. Kalaupun dia mau mau apa eh nyari rezeki lagi gitu kan. Ya tunggu dulu lah ya. Jangan pas dia baru keluar pas orang-orang masih masih disorot sama orang-orang gitu kan. Ya tunggu dulu sampai orang-orang udah mulai lupa. Nah, baru dia kalau mau masuk entertain lagi ya gitu caranya. Jangan langsung baru keluar udah masuk ke entertain kemana-mana kan. Orang kan kaget. tapi susu ya sis kalau pelaku sodomi itu udah dicap di mana-mana tuh jelek ya sis ya Ya karena kan menyeramkan sekali gitu. Imagine ya, kita misalnya kita masih kecil nih. Terus
misalnya aku masih kecil, terus diperkosa sama orang-orang pedofile kayak gini, itu membekas loh sis. Itu nggak Oh, bekas. Jadi sampai besar itu kejiwaan kita itu terus terganggu, ngerasa benci, ngerasa marah segala macam, itu seperti itu bahayanya gitu. Terus ditambah kalau dia perempuan ya, si anak kecil ini perempuan kan, rusak jadinya sis. iya ya. Jadi istilahnya kan kalau perempuan itu ada sesuatu yang harus dijaga ya, seperti keperawanan gitu kan. Nah kalau kalau masih kecil udah disodomi begitu, nanti udah besarnya kan dia minder kan. Ya Allah, sis, cuma disogok 3 juta sampai ngebelain orang pakai begitu. Gue bisa kasih lo lebih yuk. Lo mau 10 juta, gue transfer mana rekening lo. Gue jadiin lu laki-laki sejati ya, yang bermanfaat untuk negara dan agama lu pastinya. Nggak tahu gue agamanya dari apaan. Jadi kalau misalnya lu butuh duit sama gue, lu minta aja sama gue transfer. Gue lu nanti lu gue suruh kerja di lapangan sana. Lihat sono konstruksi bangunan. Ya nggak sih ya? Kalau kita kan jalurnya lurus sih. Jadi yuk ayo Gondes, nggak perlu lu jualan pantat ya, atau lu cari laki-laki apa disimpan jadi gay, jadi J ke gay, jangan. Gua ini adalah misinya untuk memperbaiki kaum lu yang rusak itu supaya kalian menjadi lurus ya, termasuk si bibir biar lurus. Jangan cari duit yang lewat-lewat yang aneh-aneh ya. Kocak, kocak, kocak. Disogok 3 juta sampai ngata-ngatain gue segitunya. Woi, muka lo hitam sini. Lu mau gue operasi sini mukanya. Sampai segitu. Pantes tadi Bu Maria ngomong. Ngapain tuh si Ayu hitam itu Gondes katanya ikut-ikutan ngatain kamu. Ngatain apa dia? Wah, aku kan udah lama gak nonton. Ya udah biar aja Bu. Mereka itu kan apa, kaumnya Nabi Lut, penyuka sesama sejenis, ya begitu memang. Karena kalaupun diadu dengan otak sama kita nggak akan pernah ketemu, karena nggak akan nyambung. Kita normal, dia kagak normal. Untuk menjadi normal aja dia kagak mampu, bayangin. Duit banyak, anak nggak punya, kalau mati lu siapa yang nguburin, ya istri nggak punya. Masa untuk menjadi, itu kan normal sesuatu yang mudah ya sis ya, heran ya. Padahal dia tuh bisa normal gitu. Untuk menjadi normal aja dia nggak bisa, aneh kan? Itu kan sesuatu yang mudah padahal ya. Astagfirullahaladzim, Normal, jangan jadi bencong gitu. ya apalah sejenisnya itulah. Sejenisnya. Pokoknya dari garis menyimpang. Bener apa kata dunia kali ya sis? Akhir zaman ini kan sudah mau mendekati nanti ya. Mereka itu adalah kaum-kaum yang perusak moralnya. Ya itu mereka itu. Wow, ini apa nih? Kaum-kaum yang merusak akhlak, mulai menyebarkan kesesatan, mulai merusak akidah dan akhlak kayak ini nih. Nih kalau ini grupnya si apa si Bencong in the Gang ini perusak. Tapi memang ketemunya juga orang rusak juga, susah. Iya, maksudnya kamu bisa berbeda, maksudnya boleh jadi yang aku bilang tadi, mau jadi LGBT kayak mau jadi bencong, mau jadi gay atau lesbian, terserah gitu, asalkan jangan generasi yang baru mau mencari jati diri gitu, jadi seolah-olah Tapi jadi nanti tapi kasihan loh sis, korbannya jadi orang-orang yang normal sis. Jadi mereka nanti jadi korban. Ya korban. contohnya yang udah ada kan seperti itu kan. Memang justru orang-orang yang punya kejiwaan rusak ini memang kita harus lawan untuk memperbaiki mereka. Kalau tidak mereka akan merusak generasi berikutnya. Ya Nanti sebenarnya nanti takutnya ya mereka tidak bisa membedakan mana yang normal, mereka tidak bisa membedakan mana yang tidak normal. Jadi mereka nanti dipukul rata. Nanti kejadiannya sama seperti si Saipul Jamil ini. Mereka nggak tahu mana yang normal, mana yang kagak. Akhirnya dipukul rata semuanya. Jadinya salah satu pihak pasti nanti ada korban seperti itu. intinya aku lebih menghargai bencong yang low profile. Baik-baik aja. Aku yang memang menganggap dirinya itu bencong, yang profilnya itu sebenarnya laki. Cuma karena dia yang mengaku bahwa dia punya kelainan, lebih menyukai pakaian wanita, lebih menyukai untuk
jadi dia ingin menjadi seorang wanita gitu kan, tapi tetap mengakui bahwa oke, saya sebenarnya laki-laki, tapi saya uh, ya istilahnya ngaku bencong lah gitu ya. Daripada ada bencong, nggak ngaku bencong, menghina bencong-bencong lain, terus dia ngakunya wanita, tapi menghina wanita tulen gitu. Ya, itu bencong Amerika itu. Sebenarnya sih aku nggak pernah mengusik bencong, nggak. Aku bukan tipe yang mengusik, tapi kalau jika ada si bibir, Aku ada grupnya bibir doang ya, bibir only, ya, termasuk si Gondes, terus si Batam, sampai si Teguh Gesha itu, yang penyuka sesama sejenis itu, memang mereka harus diperbaikin akhlaknya. Itu mungkin udah tugas kita manusia sebagai manusia yang normal, untuk memperbaiki ya, maksudnya memperbaiki jaringan-jaringan otaknya yang rusak itu ya, memang tugas kita manusia normal supaya tidak ada korban selanjutnya dan itu tidak menjadi penyakit menular seperti itu. Kalau untuk yang bagi sudah terlanjur kehidupannya baik atau misalkan contoh seperti Maulan, kita itu tidak akan pernah mengusik sesuatu yang memang orang itu baik, maksudnya untuk dia ya, hidup dia. Karena juga kan aku berteman sama Maulan itu hidup lu, bodo amat. Tapi karena dia tidak pernah mengusik orang lain, kita masa bodoh. Tapi kalau dia mengusik kita, ya kita lawan. Betul gak? Ya karena kan dia mengusik kita gitu. Betul gak? mau enggak, tapi kalau yang suka mengusik hidup orang itu ya jangan. Maksudnya Dia mengusik kita, dia mengusik kita ikut-ikutan awalnya gitu loh. Kan aku nggak pernah ngatain si bibir awalnya. Terus nggak pernah ngatain si Gondes si hitam jelek itu. Nggak bukan pernah ngatain si Teguh itu. bukan Ya, ini musik pengen mengusik hidup dia, enggak. Awal-awal kita mengusik dia itu karena dia kan mengusik agama kita dulu si gitu. Bencong duluan, yang lainnya enggak. Betul, betul. Agama apa orang Indonesia tuh katanya begini terus katanya apa ngejelekin Indonesia juga, ngejelekin pemerintahan Indonesia juga gitu. Ya kan dari awalnya dari situ kan. Nah terus kita kan katanya siapapun yang nggak setuju sama dia bisa bikin video jawaban Ya, kan, jangan cuma beraninya di komen-komen kan. Nah terus ya. setelah Sis Nurma bikin video jawaban, dia ngamuk lagi. Videoku hilang. Ya, Takut dia pengecut. Si Bencong itu pengecut. nih bikin Sis, kayaknya nggak dia sis batunya udah mau habis nih. Batunya udah mau habis. Bencong itu mungkin sinyalnya jelek ya. Sinyalnya jelek banget dah. nggak tuh kalau di sini Akunya putus-putus di sininya. wifi-nya belum Nih, bayar. aku sampai belum bayar, emang nggak bayar. Aku ngaku loh, aku nggak dihack. Kalau putus katanya Aku nggak dihack, tapi aku belum bayar. ya ampun, Emang iya belum bayar. Kan bayarnya setiap itu sis. Bayarnya setiap tanggal 10 nanti aku bayar. Tapi aku nggak fitnah Indonesia, Telkom Indonesia atau dihack enggak. Aku mau baik. Aku memang belum bayar. tuduh padahal mereka mungkin mikir ngapain gua nggak ngapa-ngapain dituduh ngehack lo gitu. Padahal kan memang Eh, sinya yang jelek. ada ya ada sis, ada kejadian si Linda dari Nevada, kasihan loh. Itu akunnya dihack sama grup cebol bencong itu. Sama si Tiwi juga dihack. Jadi dia pengen ngilangin akun atau blok supaya nggak Jadi bisa live streaming kamu. maling teriak maling dong. Nuduh orang Ember. dia sendiri kan Berarti yang dia ngehack. kan? Iya, berarti dia sendiri kali tuh ngehack terus nuduhnya orang kali ya. Bisa aja dari kita kayak gitu ya. Buat ngehack bencong cebol kayak gitu. Mungkin aku daripada aku bayar hacker, mendingan aku buat shopping duitnya. Ya orang Aduh. sekarang logika aja, kalau misalnya channelnya itu streamingnya dia ada orang ngehack, untungnya apa di hack? Nah, bukan FBI, bukan BIN. Apain dihack-hack? Ngaco tuh orang emang. Followersnya aja masih di bawah 500-an, jangankan 500, 100 aja belum nyampe dia kan, baru puluhan. Iya. Sekarang dia buat hacker sama yang ngehack itu apa
apa, nggak ada. Nah, jadi Iya, iya, iya. nyalahin hacker dikit-dikit, kalau mandet dikit katanya udah ini ada yang ngehack, ini pasti si Warwero yang ngehack katanya. Saya bayar dulu wifi-nya, pun udah pakainya, cek dulu koneksinya bagus apa enggak. Jangan jangan apa otak pendek langsung nyala ada orang ngehack. Sis, sis, ini kayaknya batunya udah mau habis. Udah Aku mungkin Tupan ada yang mau disampaikan terakhir, sis. udah nggak ada. Jadi yang mau nuntut siapa nih, sis? Kamu mau dituntut sama bibir? Bibir punya duit. Kan dijual bolanya lagi. Kan dia sendiri yang bayar, selama nggak terbukti ya dia sendiri yang habis duit. Oh gitu, gitu. Ya nanti duitnya habis dia jualan dubur dulu, sis. Baru dia bisa nuntut kamu, sis. Ya udah ya, sis. Ini putus-putus. Udah dulu ya.